Assalamualaikum Tuan Krisna. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya kan sudah ada data dari pihak rumah sakit ya, dari nama. Benarkah asli dengan Tuan Krisna? Ya, betul. Oke, di sini Tuan Krisna mengalami diagnosis penyakit apa ya? Diabetes. Oke, di sini dituliskan kalau Tuan Krisna itu mengalami diabetes tipe 2 dengan nilai hasil biokimianya yaitu gula darah dalam puasanya 230 mg per desiliter. Sedangkan nilai normal dari gula darah puasa itu adalah kurang dari 125 mg per desiliter. Jadi, gula darah puasa Tuan Krisna ini dikatakan tinggi. Untuk nilai TG-nya, trigliseridanya itu 250 mg per desiliter. Sedangkan nilai normalnya itu kurang dari 150 mg per desiliter. Jadi, dari nilai gula darah puasa dan trigliseridanya itu dikatakan tinggi. Sedangkan untuk nilai HDL-nya atau kolesterol baiknya, nilai lemak baiknya itu Tuan Krisna itu hanya 13 mg per desiliter. Berarti itu kurang dari nilai normal. Sedangkan nilai normal itu adalah 45 mg per desiliter. Di sini sebelumnya saya ingin tahu obat yang diberikan oleh dokter itu obat seperti apa ya? Obat ini, Dok. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, ini adalah jenis obat Nataglim. Jenis obat ini untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi. Jadi, obat ini bisa digunakan sendiri atau bersama dengan obat lain. Pengguna obat ini akan berjalan beriringan dengan pola makan yang baik dan teratur. Jadi, jika mengonsumsi obat ini harus didampingi dengan pola makan yang baik dan benar, dan juga berolahraga agar reaksi dari obat ini itu berjalan dengan baik. Fungsi obat ini adalah membantu mencegah kerusakan ginjal, kebutaan, dan masalah syaraf. Obat ini bekerjanya itu dengan cara merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin, di mana insulin ini adalah zat alami yang memungkinkan untuk menggunakan gula dalam diet secara benar. Sebelumnya Tuan Krisna di sini tahu belum penyebab dari diabetes itu apa? Setahu saya penyebabnya dari makanan yang manis-manis, Kak. Oke, saya luruskan lagi ya. Memang diabetes itu secara umumnya itu banyak orang mengatakan itu adalah disebabkan oleh makanan yang manis terlalu banyak atau berlebihan. Di sini penyebabnya kadar gula darah ini adalah dari insulinnya itu tidak bisa memproduksi dengan banyak, sehingga tekanan gula darah itu bisa meningkat, dan ditambah lagi pola makan yang salah, terus jarang beraktivitas dengan baik, sehingga dapat memicu untuk kenaikan kadar gula darah tersebut. Dan di sini saya bertugas untuk mengatur pola makan yang baik untuk Tuan Krisna, di mana saat Tuan Krisna dirawat selama 10 hari di rumah sakit ini, Tuan Krisna pasti hanya mengonsumsi makanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan makanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit atau yang telah diatur oleh ahli gizi tersebut adalah makanan yang sudah sesuai dan sudah dikontrol sesuai dengan dosis masing-masing penyakit pasien. Dan di sini saya memberikan pola makan yang baik itu untuk Tuan Krisna setelah Tuan Krisna keluar dari rumah sakit ini. Kan Tuan Krisna hari ini mau keluar dari rumah sakit kan? Iya. Otomatis kan udah diperbolehkan keluar dari rumah sakit itu, Tuan Krisna kan harus mengkonsumsi makanan yang baik juga, yang benar juga, sehingga kadar gula darah Tuan Krisna itu bisa terkontrol, tidak bisa langsung naik drastis seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan makanan seperti apa sih yang baik untuk Tuan Krisna, itu dengan karbohidrat sehat. Jenis karbohidrat sehat ini adalah contohnya seperti nasi merah, terus juga ubi panggang, oatmeal atau sereal, dari biji-bijian yang utuh. Untuk lauk proteinnya itu Tuan Krisna jangan mengkonsumsi daging yang berlemak atau tambah dengan lemaknya ya. Tuan Krisna itu harus mengkonsumsi daging tambah lemak, daging ayam tambah kulit. Untuk jenis sayurannya itu paling baik itu dikukus, direbus ataupun dipanggang. Bisa juga dimakan dengan mentah.
Untuk sayurannya itu contohnya adalah yang baik adalah brokoli dan bayam. Untuk jenis buah itu yang baik adalah alpukat, karena nilai karbohidrat, nilai kolesterol dari alpukat itu adalah kolesterol baik, lemaknya itu lemak baik gitu. Jika Tuan Krishna ingin jus dari buah, Tuan Krishna jangan menambahkan gula ataupun jenis susu pemanis lainnya. Untuk jenis kacang-kacangan bisa menggunakan kacang kedelai. Seperti dalam bentuk tahu atau tempe itu lebih baik dikukus atau dimasak sup atau ditumis saja. Untuk Tuan Krishna ingin mengkonsumsi susu itu harus menggunakan susu yang rendah lemak. Susu rendah lemak ini contohnya bisa menggunakan yogurt atau telur, juga bisa mengkonsumsi telur. Untuk jenis ikan lebih baik itu ikan tuna, salmon, sarden, dan makara. Tuan Krishna itu lebih baik menghindari ikan tongkol karena kadar merkurinya itu cukup tinggi. Untuk makanan yang harus dihindari, bukan dihindari sih, harus dibatasi. Yang harus dibatasi adalah nasi putih, karena nasi putih ini kandungan karbohidratnya itu, kandungan glukosanya jeda sih. Untuk makanan yang harus dibatasi oleh Tuan Krishna yaitu jenis nasi putih. Karena apa? Nasi putih ini dinilai kadar gulanya itu tinggi, sehingga pasti dapat memicu kenaikan kadar gula darahnya. Sehingga saya kan sudah memberitahu untuk menggantinya dengan nasi merah, ubi panggang atau sering. Tuan Krishna boleh mengkonsumsi nasi putih, tapi jangan terlalu banyak, cukup porsi kecil saja, terus jangan terlalu keseringan. Dan untuk yang harus hindari lagi adalah sayuran yang dimasak ditambah dengan garam, keju, mentega, atau saus-saus yang berlebihan. Untuk menghindari buah kaleng, terus sayuran kaleng, karena buah kaleng itu kandungan gulanya tinggi. Dan untuk sayuran kaleng itu dinilai dengan garamnya berlebihan juga. Terus dari tadi jamak, daging berlemak, terus susu tinggi lemak, makanan yang digoreng itu tidak baik. Untuk penderita diabetes itu untuk lebih baik aktif dan bergerak dengan berolahraga. Tuan Krishna itu bisa menggunakan waktunya seperti jogging, jalan pagi sebentar untuk meregangkan suatu otot-otot Tuan Krishna, sehingga ini dapat membantu dalam mengontrol suatu tekanan darah, juga dapat meningkatkan suatu kadar HDL. Oke, untuk pola makan yang setelah pola makan itu terpenuhi atau sudah terpenuhi sudah dilakukan oleh Tuan Krishna, Tuan Krishna itu juga harus mengimbangi dengan beraktivitas atau bergerak. Bisa dengan berolahraga, terus jogging, itu kurang lebih 30 menit. Karena apa? Olahraga itu dapat membantu dalam peningkatan insulin dan juga dapat meningkatkan suatu kadar HDL. Salmon, sarden, dan makara. Tuan Krishna itu lebih baik menghindari ikan tongkol karena kadar merkurinya itu cukup tinggi. Untuk makanan yang harus dihindari, bukan dihindari sih, harus dibatasi. Yang harus dibatasi adalah nasi putih, karena nasi putih ini kandungan karbohidratnya itu, kandungan glukosanya jeda sih. Untuk makanan yang harus dibatasi oleh Tuan Krishna yaitu jenis nasi putih. Karena apa? Nasi putih ini dinilai kadar gulanya itu tinggi, sehingga pasti dapat memicu kenaikan kadar gula darahnya. Sehingga saya kan sudah memberitahu untuk menggantinya dengan nasi merah, ubi panggang atau sering. Tuan Krishna boleh mengkonsumsi nasi putih, tapi jangan terlalu banyak, cukup porsi kecil saja, terus jangan terlalu keseringan. Dan untuk yang harus hindari lagi adalah sayuran yang dimasak ditambah dengan garam, keju, mentega, atau saus-saus yang berlebihan. Untuk menghindari buah kaleng, terus sayuran kaleng, karena buah kaleng itu kandungan gulanya tinggi. Dan untuk sayuran kaleng itu dinilai dengan garamnya berlebihan juga. Terus dari tadi jamak, daging berlemak, terus susu tinggi lemak, makanan yang digoreng itu tidak baik. Untuk penderita diabetes itu untuk lebih baik aktif dan bergerak dengan berolahraga. Tuan Krishna itu bisa menggunakan waktunya seperti jogging, jalan pagi sebentar untuk meregangkan suatu otot-otot Tuan Krishna, sehingga
ini dapat membantu dalam mengontrol suatu tekanan darah, juga dapat meningkatkan suatu kadar HDL. Oke, untuk pola makan yang setelah pola makan itu terpenuhi atau sudah terpenuhi sudah dilakukan oleh Tuan Krishna itu juga harus mengimbangi dengan beraktivitas atau bergerak, bisa dengan berolahraga, terus jogging, itu kurang lebih 30 menit. Karena apa? Olahraga itu dapat membantu dalam peningkatan insulin dan juga dapat meningkatkan suatu kadar HDL. Jadi di sini kan sudah saya jelaskan dari pola makan yang harus dihindari atau dibatasi, terus pola makanan yang harus dikonsumsi itu seperti apa. Ya, di sini apakah Tuan Krishna paham yang telah saya sampaikan? Paham. Jadi setelah asupan pola makan tadi sudah terpenuhi atau bisa dilakukan, Tuan Krishna itu juga harus rutin dalam cek gula darah di rumah sakit atau puskesmas terdekat, sehingga Tuan Krishna itu tahu bahwa gula darah Krishna itu terkontrol atau tidak, sudah dijalankan pola makan ini membaik atau malah meningkat gitu. Oke, jadi sebelumnya dari tadi apakah Tuan Krishna itu paham yang telah saya sampaikan tadi? Paham? Iya Kak, harus menjaga pola makan, harus rutin berolahraga, mengurangi makanan-makanan yang manis, dan rutin kontrol gula darah. Oke, ya betul sekali. Jadi kita itu sama-sama melihat perkembangan yang terjadi setelah kita lakukan intervensi tadi ya, dan merubah pola makan yang sebelumnya kebiasaan pola makanannya kurang baik sekarang bisa menjadi baik, sehingga kadar gula darah Tuan Krishna itu bisa terkontrol. Ya alhamdulillah kalau setelah dilakukan pengaturan pola makan ini atau perubahan pola makan ini, gula darah Tuan Krishna itu bisa berkurang atau malah tidak meningkat. Jadi ketika selesai terus sekali, jadi nanti kita itu memang sama-sama untuk melihat perkembangan setelah dilakukan suatu intervensi ini, intervensi perubahan pola makannya tadi. Dan ketika nanti Tuan Krishna sudah keluar dari rumah sakit, sudah menjalankan anjuran yang saya berikan, Tuan Krishna nanti untuk minggu depan bisa menghubungi saya lagi untuk melihat perkembangan yang terjadi setelah dilakukan perubahan pola makan tadi, apakah gula darah Tuan Krishna itu terkontrol atau malah meningkat. Jadi di sini Tuan Krishna itu apakah sanggup untuk melakukan yang telah saya anjurkan? Sanggup. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Tuan Krishna semakin membaik setelah keluar dari rumah sakit nanti dan bisa menjalankan intervensi yang telah saya berikan tadi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh.